Shalom. Di tanggal 1 bulan Juni ini saya mau sampaikan pesan Tuhan yang sangat penting ini bagi kita, yaitu menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Apa maksudnya itu, Pak? Apakah ada orang percaya yang gak bisa dipercaya? Tentu saja ada. Oleh karenanya kita mau belajar dari firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 dan Amsal 28 ayat 20. Next, kita lihat saja, kita baca Bapak Ibu bersama-sama ayat ini karena 2 ayat saja. 1, 2, 3, iya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercaya rahasia Allah. Stop dulu ya. Nah, Paulus katakan demikian, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, artinya sebagai orang-orang percaya yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Apa itu? Ayat 2 kita lihat. 1, 2, 3, iya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Artinya begini Bapak Ibu. Paulus mau tegaskan pada saat itu kepada jemaat di Korintus, di saat beliau menerima isu-isu yang tidak baik tentang dirinya, tapi beliau menyampaikan begini, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang percaya, hendaknya orang menilai kita demikian. Apa itu? Bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Amin, saudara. Nah, dan saya mau katakan pada saat ini juga hal yang sama. Hendaknya orang di luar sana melihat dan menilai kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Ketika kita diuji, ketika kita dites, biarlah kita ditemukan, kata Rasul Paulus, menjadi orang yang dapat dipercayai. Kenapa ini penting? Karena Amsal 28 dan 20 berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang dapat dipercaya itu ditulis dengan kata orang yang jujur. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang dapat dipercaya itu ditulis dengan orang yang setia. Orang-orang begitu dikatakan mereka akan mendapat banyak berkat. Di sini dikatakan diberkati Tuhan. Kenapa penting bagi orang percaya untuk menjadi orang yang dapat dipercayai? Karena orang yang dapat dipercayai itu akan diberkati. Kalau di dalam beberapa teks bahasa Inggris dikatakan mereka diberkati berlimpah-limpah. Kalau orang jujur. Tapi kalau orang yang ingin cepat kaya dikatakan tidak luput dari hukuman. Oleh karenanya penting bagi kita menjadi pribadi orang percaya yang dapat dipercayai. Baik dipercayai Tuhan dan juga dipercayai sesama kita. Next, kita lihat. Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mengapa orang yang dapat dipercaya diberkati? Jawabannya ada 2 dari ayat tadi. Yang dikatakan karena orang dapat dipercaya itu jujur dan berintegritas. Apa yang dimaksud berintegritas? Berintegritas itu begini, orangnya konsisten. Perkataannya sama dengan tindakannya. Itu berintegritas. Dan jujur. Orang yang berintegritas dan jujur itu pasti diberkati. Karena dia dipercaya. Tidak di sini ngomong A, tapi di tempat lain ngomong B. Kayak begitu, saudara. Ketika kita berkata, oh kita mengutamakan Tuhan, kita harus mencintai, mengasihi Tuhan. Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Tapi untuk memberikan persembahan aja empot-empotan. Untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan aja persoalan.
itu tidak berintegritas namanya. Itu orang gak konsisten dan tidak jujur terhadap hatinya dan terhadap Tuhan. Yang kedua, karena ia setia. Orang dapat dipercaya itu pasti setia. Dan ketika dia temukan dia setia pasti diberkati. Pasti. Yakinlah saudara. Dua hal itu akan membuat orang yang dipercaya diberkati. Orang percaya boleh ngutang enggak? Boleh ngutang enggak saudara? Berhutang dosa enggak? Saya mau katakan saudara boleh ngutang, tapi saudara harus menjadi orang dapat dipercaya. Kalau saudara ngutang harus bayar. Jangan ngutang setelah itu pura-pura lupa. Orang akan kapok dengan saudara. Betul. Orang menjadi tidak percaya dengan saudara. Sehingga nanti ketika saudara benar-benar perlu pertolongan, perlu bantuan, enggak ada yang tolong saudara. Kenapa? Karena saudara enggak bisa dipercaya. Saudara enggak berintegritas. Omongan saudara enggak bisa dipegang. Nah yang kedua kita lihat saudara. Mengapa orang yang ingin cepat kaya itu tidak luput dari hukuman? Karena orang yang ingin cepat kaya cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Kata cepat kaya di sana yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah orang yang tergesa-gesa. Orang yang terburu-buru. Sebenarnya belum harus seperti itu tapi dipaksakan diri. Sehingga dia melakukan berbagai macam segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu supaya terlihat bahwa hidupnya diberkati. Sehingga di dalamnya ada kebohongan-kebohongan, ada kemunafikan-kemunafikan supaya terlihat di luar wah dan diakui orang. Tapi sebenarnya tidak demikian, bahkan yang terjadi tidak luput dari hukuman. Itu orang yang ingin cepat kaya. Oleh karenanya kita harus memiliki kesadaran bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Harus sadar kita itu. Bahwa apa yang ada pada kita itu adalah kepunyaan Tuhan. Dari sejak dulu. Alkitab berkata langit dan bumi serta segala isinya. Apa yang ada di langit, di bawah kolong langit, di bawah bumi, itu semua adalah ciptaan Tuhan, adalah milik Tuhan. Amin. Kita harus sadar itu. Untuk itu mari kita kelola dengan baik agar kita didapati sebagai hamba yang taat, setia dan dapat dipercaya dan tidak terjerat hukum. Kalau saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara akan mengelola apa yang sedang Tuhan percayakan kepada saudara. Sehingga karena saudara berintegritas dan dapat dipercaya, Tuhan melihat itu ada pada diri kita, Dia akan tambah-tambahkan kepada kita. Amin. Tapi kalau enggak, saudara bolehlah terlihat di awal diberkati Tuhan. Tapi 2-3 tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya, saudara berurusan terus dengan aparat. Bolak-balik saudara kantor polisi. Bolak-balik saudara cari pengacara, kuasa hukum. Konsep diberkati di Alkitab enggak begitu loh. Saya mau beritahu saudara. Enggak begitu. Kalau saudara orang yang diberkati, dan saudara orang yang bisa dipercaya, saudara orang yang berintegritas, saudara yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan karuniakan kepada saudara kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan itu. Itu yang dikatakan di dalam pengkhotbah. Saudara diberkati secara materi, tapi tidak henti-hentinya setor terus ke tempat lain. Bayar sakit lah, bayar ini, bayar itu pun bukan konsep diberkati di dalam firman. Karena bukan begitu konsepnya. Kalau seperti itu keadaannya itu berarti pundi-pundi saudara sedang bocor. Saudara dapat banyak, tapi enggak ada yang bisa di-saving. Begitu mau saving,
untuk rumah masa depan, untuk sekolah anak-anak ke depan. Ada aja persoalan yang membuat pundi-pundi itu bocor, mengalir ke sana kemari. Saya mau beritahu kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara cepat-cepat evaluasi. Karena bukan itu kehendak Tuhan. Bukan caranya Tuhan itu. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan itu. Ketika saudara benar-benar diberkati, baik itu berbicara berkat secara rohani dan jasmani dan hal-hal materi lain, Tuhan juga akan karuniakan kepada saudara untuk menikmatinya. Bukan membuat saudara jadi ketakutan, gelisah, nggak bisa tidur, stres, berurusan dengan aparat hukum sana sini, enggak. Oleh karenanya Bapak Ibu, belajarlah melihat apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan dan pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya sudah menyaksikan orang-orang yang berangkat dari titik nol, tapi ketika mereka orang dipercaya Tuhan, Tuhan mengangkat mereka jadi sangat tinggi dan besar. Bahkan ada teman saya begitu. Tapi ketika mereka ada di atas, lalu mereka berubah setia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi, down lagi. Ingat apa yang saya saksikan di khotbah Natal kita tahun lalu. Saya mau beritahu kepada saudara, tidak terlalu susah bagi Tuhan untuk mengangkat seseorang, itu kata Alkitab. Tapi enggak susah juga bagi Tuhan untuk menurunkan seseorang. Bisa aja dengan cara-cara yang ajaib. Apa yang enggak bisa bagi Tuhan? Halo? Pikiran kita mungkin berkata, mana mungkin Pak, enggak mungkin dan itu segala macam. Anda boleh berpikir begitu. Tapi Alkitab mencatat, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak? Yusuf di dalam satu hari berubah status jadi dua statusnya. Dari seorang narapidana, lalu dipanggil ke istana Firaun. Saat itu juga ketika bertemu dengan Firaun, tiba-tiba Firaun bilang begini, kenakan baju jubah maha agung untuk dia. Pakaian raja, cincin materai saya taruh di jarinya. Arak dia keliling kota, pakai kereta kuda saya. Perbedaan saya sama dia cuman masalah tahta ini. Tapi masalah keputusan kepemimpinan, semua harus ada di tangan Yusuf. Narapidana lo itu saudara. Enggak tahu kapan ikut pelatihannya untuk menjadi seorang penting. Tapi kenapa begitu? Nanti kita lihat di poin-poin berikutnya. Karena Yusuf itu ditemukan orang yang dapat dipercaya. Amin. Oleh karenanya, saudara, bangun hidup kita di dalam Tuhan menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara mau lebih diberkati? Saudara mau lebih diberkati? Saya mau beritahu, jadikan dirimu menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Kalau engkau diberkati, jangan lupa Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, menabur taburlah. Karena hukumnya begitu. Tadi di dua pir, di ibadah Yud 2 minggu lalu saya katakan, masalah berkat saudara, berkat materi ya, saudara enggak perlu terlalu pusing. Kuncinya sudah diberikan kepada kita, kata Alkitab. Yang menentukan berkat materi saudara itu, saudara akan terima banyak atau sedikit, itu saudara, bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah lepaskan kepada kita. Kuncinya Alkitab berkata demikian, yang menabur banyak menuai banyak. Orang yang memberi akan diberi, orang yang menabur akan menuai. Itu kuncinya. Kalau saudara mau menerima lebih dari Tuhan, beri lebih banyak. Enggak bisa dihalangi. Setan manapun enggak bisa batalkan itu. Itu hukumnya Tuhan.
Tapi saudara berharap diberkati, tapi ketika saudara ditantang untuk memberi daripada berkat yang Tuhan titip kepada saudara melalui mungkin persembahan, ketika sampai kantong persembahan di depanmu, kau hanya berikan senyum. Sehingga lewatlah kantong persembahannya kan, karena saudara hanya kasih senyum. Lalu saudara berdoa, Tuhan berkati saya, berkati usaha saya. Tuhan juga senyum. Hanya senyum aja. Saudara ngerti enggak? Karena apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Paham sampai di sini? Paham? Kadang-kadang kan kita, saudara, karena sederhana, enggak terfikir, kita langsung berpikirnya langsung ke langit tingkat ketiga. Sebab mulai dari hal-hal sederhana yang sangat kecil itu. Saudara kan lihat hasilnya. Saudara berdoa, berharap Tuhan tolong saya begitu. Tapi saudara enggak pernah menabur. Apa yang saudara harapkan? Atau menabur ala kadarnya. Tuhan juga kasih ala kadarnya. Karena benih saudara yang tumbuh itu. Ngerti enggak? Coba ya mulai sekarang belajar. Kalau kamu mau diberkati, kuncinya ada di tanganmu, bukan di Tuhan. Tuhan sudah kasih kunci itu ke kita. Kalau kau hanya mau dapat senyum aja dari Tuhan, taburlah senyuman Tuhan. Ketika dikasih, lewat. Nanti juga Tuhan tolong memberkati saya. Hihi, kata Tuhan, lewat juga sama yang lain berkatnya. Benarlah saudara. Jadi menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jangan orang yang tergesa-gesa mau kaya. Karena orang-orang seperti itu tidak luput dari hukuman. Amin saudara ya. Apa saudara senang berurusan dengan polisi? Senang saudara? Kalau saudara berhadapan dengan polisi karena difitnah, hadapi aja. Saudara pasti menang kok. Pasti menang. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan saudara. Tapi kalau kita berhadapan dengan polisi karena kecurangan-kecurangan, oleh karena kita orang yang tidak berintegritas, saya mau katakan, sebagai orang percaya, saudara harus bertanggung jawab. Dan bertobat. Kita lihat berikutnya yuk. Cara untuk menjadi orang yang dapat dipercaya seperti apa itu? Yang pertama, hidup hormat dan takut Tuhan. Hidup hormat dan takut Tuhan adalah kunci dasar dan paling utama untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan ketika kita memiliki rasa hormat dan takut Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Misalnya atau contohnya apa itu, kita lihat. Ini akan Tuhan percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Apa itu rahasia kerajaan Allah? 1 Korintus pasal 27 berkata demikian, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Gak semua orang dapat itu, gak semua orang tahu itu. Bahkan kalau nanti saudara baca di kitab Kolose, di kitab Efesus pasal 3 1 sampai 11 itu. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi enggak semua orang dapat rahasia itu. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Stop dulu. Saudara tahu kenapa di zaman sebelum para rasul itu ada tembok pemisah antara orang Yahudi dan di luar Yahudi? Karena rahasia itu Bapak enggak buka.
Tapi sebenarnya rahasia itu sudah ada berabad-abad lamanya. Di mana kalau orang percaya kepada Injil, mereka akan menjadi terhisap kepada keluarga Allah yang kudus itu. Bahkan saudara tahu, Tuhan harus memberikan pewahyuan tersendiri kepada Petrus. Disuruh dalam penglihatan itu memakan binatang-binatang haram hanya untuk pergi ke rumah Kornelius menginjili orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau dalam istilah teologi dikatakan Gentile, itu orang-orang di luar Yahudi. Kepada siapa dibukakan rahasia itu? Kepada para rasul, Petrus, dan sekarang kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka yang dapat dipercaya. Tuhan akan bukakan rahasia kerajaan Allah. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Apa yang dimaksud penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad itu dari kasih karunia itu? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya pernah bahas di sini ya. Allah telah merencanakan Yesus itu mati di kayu salib sejak semula. Itu kata Efesus pasal 1. Tapi tidak semua orang tahu rahasia itu. Tuhan simpan berabad-abad. Makanya di dalam 1 Korintus dikatakan demikian. Sekiranya orang tahu bahwa penyaliban Yesus di kayu salib itu adalah penebusan orang-orang berdosa dari dosanya dan pembayaran hutang dosa, mereka tidak akan salibkan Yesus. Tapi karena mereka enggak tahu, mereka pikir kematian Yesus di kayu salib itu adalah kehancuran bagi kerajaan Allah. Mereka pikir kematian Yesus di kayu salib adalah kekalahan kerajaan Allah. Makanya mereka dengan sangat semangat menyalibkan Yesus. Ketika Yesus mati dikuburkan, mereka bersorak-sorai dipikir mereka menang, kerajaan Allah kalah. Tapi pada hari yang ketiga, ketika kubur itu terbuka, baru semua terenganga dan seperti orang kalah main judi. Kenapa begitu? Allah simpan rahasia itu berabad-abad. Enggak kepada semua orang diberitahukan. Ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, bukan hanya berkat materi, tapi rahasia kerajaan Allah, Tuhan singkapkan kepada kita. Next. Yang kedua, hikmat dan pengetahuan. Daniel 1 ayat 3-17, saya ambil ayat 15 dan 17. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu, siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 1, Bapak Ibu akan temukan. Jadi waktu bangsa Israel, secara khusus orang Yehuda dari Yerusalem ditawan dibawa ke Babilonia. Nah, Raja Nebukadnezar memberikan perintah. Tolong cari di antara para tawanan itu orang-orang muda, para cendekiawan yang pinter. Lalu karantina mereka, kasih mereka makan menunya sama dengan menu saya, supaya mereka sehat, mereka pikirannya jadi cerdas, karena mereka kita mau pakai di kerajaan. Dan itu dilakukan oleh para stafnya pemerintah Babilonia pada saat itu. Ketika sampai kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, berita itu, lalu mereka mau disuguhin makanan-makanan yang layak menjadi makanan raja, mereka menolak. Di dalam ayat 8, kalau tidak salah dikatakan, tetapi Daniel berketetapan hati untuk tidak memakan makanan raja itu. Saudara tahu itu kenapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu berangkat dari Yerusalem. Mereka itu sebagai anak Torah yang diajar fasih
mengetahui Taurat. Dan mereka tahu bahwa mereka secara ajaran mereka enggak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala. Dan makanan-makanan raja pada saat itu semua rata-rata makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala. Karena Daniel adalah anak Taurat dan rekan-rekannya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja itu. Atau coba buka ayat 8-nya, kita lihat saudara ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bagi Daniel sebagai anak Torah sekalipun makanan itu enak. Makanan presiden saudara. Itu diberikan kesempatan kepada mereka untuk menyantapnya. Tapi Alkitab berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan itu. Karena apa? Di hukum iman mereka memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala kenajisan. Dan Tuhan menghargai itu. Daniel berkata demikian, nanti coba adakan percobaan kepada kami dan kepada yang lain. Setelah 10 hari. Kami cukup dikasih sayur dan air putih saja. Setelah 10 hari nanti tes. Apakah mereka lebih sehat dari kami? Atau bagaimana? Betul, setelah 10 hari dites. Nanti baca Daniel pasal 1 itu, di situ ada. Maka kita berkata demikian, ditemukanlah keempat orang ini. Perawakan mereka jauh lebih sehat, lebih segar dibanding dengan yang lain yang makan santapan raja. Bonusnya perhatikan, ayat 17 berkata, kepada 4 orang itu diberikan, Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan, cara khusus untuk Daniel, diberikan kemampuan untuk menafsir mimpi. Jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan itu, mereka tidak hanya mengerti rahasia kerajaan Allah, tapi hikmat sorga diberikan kepada mereka. Saudara mau menerima mengalami hikmat dari Tuhan, jadikan dirimu menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Next. Yang berikutnya keberhasilan dan berkat jasmani lainnya. Kejadian 39 ayat 2 berkata demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam setiap perjalanan hidupnya oleh karena dia orang yang dapat dipercaya. Nanti di dalam perjalanan hidupnya Bapak Ibu perhatikan sampai ke bawah ayat itu. Yusuf itu benar-benar memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Loh, tadi kan kita supaya bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan kita harus memiliki spirit hormat dan takut kepada Tuhan. Yusuf itu memiliki, Daniel itu memiliki saudara. Sehingga kepadanya dipercayakan keberhasilan dan berkat-berkat lain. Dari mana kita tahu? Coba mulai dulu Kejadian 39 kita baca mulai ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kesempatan berzina selingkuh itu terbuka lebar. Bahkan istri Potifar mengkondisikan situasi rumah supaya tidak ada satupun orang di sana kecuali mereka berdua. Tapi perhatikan anak muda ini. Orang yang menghormati Tuhan ini, orang yang takut Tuhan ini. Sekalipun kesempatan itu ada, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan dan dosa itu di hadapan Tuhan? Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia hormat sama Tuhan. Karena dia takut sama Tuhan. Dia sadar manusia boleh tidak melihatnya. Karyawan Potifar semua gak ada di rumah.
Gak ada satupun yang melihat mereka berdua. Tapi dia sadar ada mata Allah yang sedang menyoroti dia. Sehingga dia berkata, aku tidak akan melakukan kejahatan itu. Orang yang begitu itu yang dihormati itu, yang menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal 2 berkata, orang seperti itu Tuhan hormati. Sehingga Tuhan karuniakan kepada Yusuf keberhasilan dan berkat-berkat materi lainnya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan? Kalau saudara tidak melakukan dosa hanya karena ada orang di sekelilingmu melihat engkau, engkau sedang tidak takut Tuhan. Engkau hanya takut manusia saja. Karena orang takut Tuhan itu definisinya ada di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kenapa saudara enggak jujur sama Tuhan? Karena saudara pikir Tuhan buta. Kenapa saudara enggak jujur sama Tuhan dan diri saudara sendiri? Karena saudara pikir ketika saudara melakukan itu, Tuhan tidak lihat. Dan orang-orang yang berpikir begitu adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dan orang-orang yang bersikap seperti itu jangan berharap bahwa engkau akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Karena manusia boleh tidak melihat, tapi mata Tuhan ada di segala tempat. Amin. Kalau engkau diberkati 10 juta, persepuluhannya berapa? Saya tanya. Berapa yuk? Ketahuan sekali kalian jarang mengembalikan perpuluhan. Kalau engkau diberkati 10 juta, persepuluhannya berapa? Ayo. 1/10 dari 10 juta berapa? 1 juta. Kalau kau tulis 500 ribu, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Gembala tahu enggak? Enggak. Pengerja tahu enggak? Enggak. Tapi Tuhan tahu? Tahu. Ketika Tuhan lihat engkau tidak jujur, ketika Tuhan lihat engkau tidak berintegritas, itu artinya engkau menjadikan dirimu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya Tuhan. Itu loh saudara. Sampai seperti itu Pak. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya didebat beberapa para anak-anak Tuhan tentang hal ini. Kata Bapak sih hamba Tuhan terima perpuluhan. Sorry ya aku bilang. Saya ini bukan penerima persepuluhan. Saya pengembali persepuluhan. Saya tidak pernah terima persepuluhan jemaat. Tapi saya mengembalikan persepuluhan. Bukan 10% kalau keluarga saya. Minimal 20%. Lu mau ikut? Jangan pikir saya bohong. Di hadapan Tuhan kita berbicara. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Setiap kali diberkati Tuhan. Khususnya dalam berkat keuangan. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau saya hidup sampai sekarang. Itu bukan karena banyaknya uang apa segala macam, tapi saya percaya karena Tuhan yang menopang saya. Hidup saya itu kadang-kadang pas-pasan aja Bapak Ibu. Tapi saya di 2 verse sudah katakan, untuk berbuat baik itu enggak perlu nunggu kita kaya. Halo? Untuk melakukan kehendak Allah itu enggak perlu menunggu kita kaya, enggak perlu. Paham saudara? Kalau saudara rindu diberkati, dibuat berhasil dan mendapat berkat dari berkat materi yang lainnya, jadikan dirimu menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Caranya hiduplah takut dan hormat sama Tuhan. Mulai saat ini tekankan dalam hatimu, dimanapun engkau berada, mata Tuhan ada di sana mengintaimu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Hidup taat dan setia terhadap otoritas di atas kita. Ketaatan dan kesetiaan terhadap otoritas di atas kita akan menciptakan kepercayaan di hati mereka terhadap kita. Itu pasti. Nggak bisa dipungkiri. Seorang pemimpin kalau melihat bahwa hanya taat dan setia, akan muncul di dalam hati mereka rasa percaya terhadap bawahannya itu. Itu pasti. Itu sangat natural. Jika pimpinan atau atasan kita melihat dan menemukan ketaatan dan penundukan diri di dalam diri kita kepada mereka, maka mereka akan mempercayai kita dan mempercayakan banyak hal, termasuk posisi strategis bagi kita. Saudara tidak perlu ngemis,
tapi itu akan dipikirkan oleh pemimpin untuk bawahannya yang memiliki penundukan diri, ketaatan dan kesetiaan. Pasti. Next. Seandainya pun kita tidak mendapatkan kepercayaan dari pimpinan kita, perhatian dan upah dari mereka, Tuhan pasti memberikan upah yang setimpal untuk kita. Itu kata firman. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 berkata begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketaatan kita kepada atasan kita itu seperti kepada Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau ini ada di hati kita, kita akan ditemukan menjadi hamba yang taat dan setia dan yang dapat dipercaya. Karena tidak ada pimpinan, kita tetap bekerja seperti untuk Tuhan. Amin. Ini harus milik orang Kristen. Sehingga ayat 24 perhatikan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pimpinan tidak mengupah kita, pimpinan tidak memberikan kepercayaan. Perhatikan, Tuhan akan berikan itu. Karena Tuhan melihat hati kita. Coba next. Di dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kata kuncinya ada di sini. Allah adalah hakim. Tuhan akan membalas kepadamu setimpal dengan apa yang layak kau terima. Kalau Tuhan melihat saatnya kau ditinggikan, sekalipun orang merendahkanmu, Dia akan tinggikan engkau. Karena Dia hakim yang adil. Amin. Coba kita bandingkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang percaya katakan amin. Manusia boleh tutup jalanmu. Manusia boleh tutup berkatmu. Manusia boleh tutup karirmu. Manusia boleh tutup promosimu. Tapi kalau engkau ditemukan Tuhan, orang yang hormat kepada Dia dan orang yang bisa dipercaya, sekalipun manusia tutup, Dia akan buka. Manusia tutup dari depan, Tuhan buka dari belakang. Manusia tutup dari kanan, Tuhan buka dari kiri. Manusia tutup dari sekeliling, Tuhan buka dari atas. Ini janji Tuhan lah saudara. Adakah yang bisa menghalangi Dia? Enggak ada. Hanya keputusan saudara, hanya sikap hidupmu yang bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Apa itu? Ketidaktaatan kita kepada Dia. Karena Tuhan enggak bisa melanggar firman-Nya. Ketika saudara tidak taat, ketika saudara tidak menghormati Dia, 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu, ini datang firman kepada Eli, ini Imam Eli, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Perhatikan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Itu Tuhan yang bicara. Sebelumnya keluarga Imam Eli itu dinubuatkan akan memegang kerajaan sampai selamanya. Tapi ketika anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, ugal-ugalan di bait suci, memperkosa orang, persembahan orang ditilep. Dan ketika berlaku begitu, Eli tidak tegur, tidak disiplin anaknya. Tuhan berkata demikian, stop sampai di sini. Memang dulu aku berjanji, tapi sekarang enggak lagi. Karena aku tidak menemukan keluargamu menghormati aku. Kira-kira itu bahasanya. Siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, kuhormati dia. Tapi siapa yang tidak menghormati aku, dia akan dipandang rendah. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Amin. Amin. Jangan izinkan iblis mengotori pikiran dan hatimu hanya karena perkara kecil, hanya karena kekhawatiran, hanya karena ketakutan. Saudara tahu, ketika engkau ragu terhadap Tuhan, itu kesedihan terbesar di hati Tuhan. Selama ini engkau berkata, aku percaya, aku melayani Tuhan.
tapi untuk perkara kecil engkau meragukan kemampuannya. Itu kesedihan. Sama itu seperti kalau anak saudara meragukan saudara. Hatimu pasti sedih. Seperti itu Tuhan. Tapi ketika anakmu benar-benar bisa mempercayai engkau dengan mengandalkan engkau dalam situasi terburuk pun dia bangga dan berkata, ada papaku. Saudara pasti bangga. Demikian Tuhan. Di dalam situasi genting, ketika engkau tetap bisa memberi rasa hormat dan takut kepada Dia, engkau sedang membuat hati Tuhan percaya kepadamu, dan olehnya Tuhan mengaruniakan hikmat, berkat jasmani, materi, dan keberhasilan lain dalam kehidupan saudara. Yang mau diberkati, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita datang kepada Tuhan saudara.